Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam dan kebajikan. Di sini kita ada di lab klinik. Jadi sini kita akan menjelaskan alat automatic chemistry analyzer BM-0S. Jadi sini kita ada satu alat yaitu automatic chemistry analyzer. Seperti apa penjelasannya? Mari kita lihat. Chemical analyzer ini kan akan lebih kompleks. Jadi dia terdiri kalau boleh membagi itu terbagi di lima bagian. Ini kan yang baca sekilas ya. Kalau di sini tadi kan bilangnya ada akan disimpan di cooling chamber. Nah, cooling chamber ini kalau sudah menyebut itu adalah menurut inputan. Jadi input di situ itu ada deterjen, ada reagen, ada sampel. Di situ ada cooling chamber, artinya dijaga suhunya. Dijaga suhunya. Kalau mau lihat dalamnya seperti ini. Untuk yang merah ini untuk deterjen, untuk yang kuning ini untuk reagen, sedangkan untuk kuvet-kuvetnya diletakkan di sini. Dan ini kan berbasis nomor, artinya setiap nomor punya ini sendiri, makan penomoran dengan pasien ini. Jadi nanti datanya kita input lewat isi. Ya. Nah ini kan dingin kalau kita lihat, karena ini adalah cooling chamber, jadi suhunya dijaga. Kan? Seperti itu. Ya, dingin kan? Iya. Tapi ya nggak dingin sampai beku ya, enggak, cuma dingin. Dia ada ketentuan suhunya berapa sampai berapa. Oke, kita lock dulu. Nah, ini namanya adalah sampel dan reagen handling. Ya. Jadi nantinya sampel dan reagen itu diambil dari lengan robot itu. Nah, Tuhan sudah menjelaskan kan kalau di lengan itu ada sistem apa? Ketika masuk, wah, ini kan nggak mungkin kayak jarum gitu aja, tapi mungkin ada penyedotan atau apa di sini. Dan dia ada sensor di mana kuvet itu ada level airnya ya kan, sehingga tidak terlalu penuh pas. Terus yang kedua dia ada sensor sehingga dia tidak bertabrakan dengan yang lain. Kemudian kita berpindah di sini. Di sini ada modul mixing, tapi di sini dia memakai sistem water tap di mana suhunya nanti 37 derajat Celcius ya. Jadi di sini ketika mesin dihidupkan itu, jadi dia proses di sini water tap di sini itu perlu bekerja. Jadi suhunya dijaga 37 derajat Celcius. Dan ini ada terjadi mixing antara sampel dan reagen melalui lengan yang kemudian dia berputar setelah dari modul reaksi ya kan ke modul pengukuran. Nah pengukuran di sini kenapa ada cahaya? Karena kita kemarin belajar spektrum. Ada apa? Sumber cahaya lampu halogen apa 12 watt 20 volt misalkan. Kemudian ada monokromator di mana nanti cahayanya juga jadi mono satu aja. Kemudian ada detektor. Nah di sini nanti data mentah itu ada. Data mentah itu kemudian diolah dan ditampilkan di PC untuk kemudian di print. Hasilnya kan biasanya berupa print dengan langsung apa? Oh ini nilainya sekian kan gitu. Kemudian di sini kalau kita otomatis, jadi di sini ada pembersihan gitu ya. Jadi di bersihan cara benar, makanya ini ada deterjen, ada air yang dihisap makanya disebut chemical analyzer karena semuanya sudah dihisap. Dan dia reagennya sampelnya bisa banyak, tidak satu kayak harus satu. Kalau dibawa besar, kalau pakai yang kecil kan ya nggak mungkin. Kalau ini kan bisa. Ya, biasanya kalau analis itu kan nggak punya sampel ya. Biasanya kalau udah PKL pasti tahu kan yang besar itu pakai yang seperti ini. Jadi itu memang ada sampel. Ini yang bisa ditunjukkan itu sampai di maintenance juga. Kalau di maintenance ini kita banyak ada instrumen riset, ada flash water tank, ada quality check up, ada offset blend test, ya, ada sharing exhaust. Jadi ini kayak ada quantity check up misalkan ini ya. Jadi dia itu untuk lampu halogennya sendiri itu dia di 360. Kalau ini tadi kalau saya lihat catatanmu 340 sampai 700, padahal itu bisa sampai 800. Nah, dia di 340 nano sampai dengan 800. Cara gimana? Kita klik aja misalkan ini, kita execute. Misalkan ya ini untuk kan ini paling cepat. Ini untuk maintenance yang kualitas lampunya. Gitu ya.
aja banyak. Tapi kalau sampai masuk dalam-dalamnya nggak mungkin ada, kecuali pihak pembelian atau suatu yang pelatihan yang berbayar yang biasanya pasti gitu. Kalau kamu cari di YouTube ya nggak ada, ya paling cuma garis besarnya aja. Kalau sampai dalam nggak mungkin, karena ini kan punya vendor kan nggak mungkin dibuka. Jadi sistemnya seperti itu. Kemarin kan sama gue itu kan bahas tentang itu sumber airnya juga. Nah itu sebenarnya yang benar itu mengandung apa dan gimana ya Bu? Kalau airnya itu bukan air ya, itu loh kalau lihat di bawah itu. Lah, Aku ada. ada sama air. Tapi bukan air. Kalau kamu bilang air ya salah. Jadi ada memang campuran tertentu. Tapi itu yang menentukan adalah dia. Misalkan diusulkan, oh ini sama ini perbandingannya sekian sama sekian. Enggak kita yang menentukan sendiri. Jadi sudah ketika kita membeli alat seperti itu pelajari juga misalkan, oh ininya nanti campuran reagennya sekian. Itu Bisa berubah-berubah. Tergantung keinginan nanti atau jumlah sampel, jumlah reagen. Biasanya untuk yang TLM itu pasti legal. Kalau kita kan secara teknik, secara prinsip paham. Kalau memang kalau kita pakai seperti ini memang harusnya berdampingan dengan TLM. Dia ada sampel yang ngolah sampelnya sendiri. Kalau kita kan secara prinsip alatnya seperti itu. Dan tetap harus merujuk pada bukunya, manual booknya. Kan masing-masing alat itu manual book. Dan manual book itu yang dicari di Google pun ya nggak ada itu, karena itu tadi saya bilang sih kurang lebihnya seperti itu. Nah itu kan udah muncul kan. Jadi ini kalau jamnya kan muncul lah. Terakhir kapan, terus ini diperbarui lagi gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau dilihat ini kan ada jarum 2 itu. Jarum ya kalau saya lihatnya kayak iya. itu masing-masing punya peranan, misalkan nyedot atau misalkan nyedot sama ngaruh sama nyemprot. Kemarin itu kalau kamu perhatikan itu ada 2 loh, itu nggak 1 loh. Terus dilihat, oh iya itu. Berarti untuk bagian ini tuh hanya untuk pencucian ya? Karena dia kan untuk teknik. Nanti ini namanya alat lab ya, jadi nanti kalau misalnya kerja di alat lab ya spesialis kan fokusnya di sini. Ini ya saya sakit dina buat kerja. Kalau untuk kalibrasi sistem Kalibrasi itu kalau kita ya kalibrasi, kalau kita kan sebelum kalibrasi kita ada maintenance rutin. Tetap kalau kalibrasi ya tetap mendatangkan pihak yang cuma dibantu dengan maintenance-nya mulai dari itu tadi kayak like quality, oh masih cocok enggak, terus apanya bagaimana sistem kerjanya ketika dia memakai deterjen, ketika ada sampel, ada reagen. Cuma untuk daily maintenance, bukan daily ya, daily ada bulanan, ada per bulanan. Tapi kalau semua alat memang syaratnya memang ada kalibrasi. Misalkan kalau kita pesan ya, sebelumnya ketika alat datang itu syaratnya ada juga yang menyarankan bahwa alat yang datang itu sudah dikalibrasi dengan dilampiri dengan dibuktikan dengan sertifikat yang ada. Artinya sebelum alat itu masuk memang ada sertifikatnya bahwa ini sudah dikalibrasi. Tapi nanti untuk kalibrasi yang rutin, apalagi yang pihak BPS mendatangkan itu biasanya rutinan tahun. Makanya kita dibantu dengan maintenance yang bulanan, enggak jaga setahun sekali pihak luar datang enggak. Kalau nggak gitu ya, apalagi kalau di besar ya ini setiap hari biasanya mampetan itu selang di belakang itu kalau dibongkar itu selang semua, dan isinya kan ya sampelnya kan darah. Iya. Makanya kalau masalah kita pakai alat ini harus pakai sarung tangan, pakai masker, kita kan nggak tahu gimana juga ada virusnya. Awal-awal biasanya agak pusing karena nggak biasa ya. Itu ya intinya kan teorinya udah dari sampai sini. sudah. Tapi kan itu terus dibagi kelompok-kelompok yang presentasi, nah belum seluruhnya ya. Belum, masih ada lanjutan lagi. Iya. Oh iya. Oke, udah ya. Ini dikumpulkan kalau di